Sejak pengisitiharan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, baik dari dalam maupun dari luar negeri, secara bergilir berusaha menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditandai dengan terjadinya beberapa peristiwa di negara ini, yaitu melemahkan yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Menjelang akhir tahun 1960, kepemimpinan Tentara Darat menganggap perlu untuk membentuk unit tentara bergerak dengan kemampuan udara yang siap berperang untuk melaksanakan tugas di seluruh negara. Kemudian Tentara Umum Tentara Darat dibentuk, di mana idea ini keluar dari Kasat Jenderal Ahmad Nasution pada tahun 1960. Ideanya mempunyai latar belakang yang sangat mendesak, terutama karena hubungannya dengan isu Irian Barat yang pada masa itu masih menjadi perselisihan dengan Belanda. Pada awal tahun 1961, 6 Mei 1961 tepat ditentukan sebagai hari lahir Kostrad Tentara Umum Tentara Darat (CADUAD), dilantik di mana Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Panglima KORRA 1 CADUAD. Sementara Ketua Staf adalah Brigadir Jenderal Ahmad Wiranata Kusuma. Pada usia muda, KORRA 1 CADUAN diberi kepercayaan untuk menjalankan operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda. Pada awal tahun 1962 Komando Mandala dibentuk di Indonesia Timur dengan markasnya di Ujung Pandang. Komandan Mandala, Brigadir Jenderal Soeharto, dengan tugas tambahan sebagai Deputi 1 Kasat untuk wilayah Timur. Dalam operasi ini yang melibatkan tentara darat, tentara laut, sukarelawan tentara udara dan orang ramai dengan kod operasi Jayawijaya. Misi operasi Jayawijaya adalah untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda dengan mengadakan perang terbuka sekiranya rundingan damai dengan Belanda di New York gagal. Setelah Irian Barat berhasil memasuki wilayah Republik Indonesia, operasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Operasi Wisnu Murti, yang merupakan operasi tindak lanjut sebagai langkah penyatuan yang merupakan operasi Binter dan Airborne. Berdasarkan pengalaman Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto membuat tinjauan staf yang pada dasarnya memerlukan pembentukan pasukan cadangan strategi, dengan tugas utama menjalankan operasi ketenteraan secara mandiri dan sebagai bagian dari operasi bersama dalam konteks mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelahiran Kostrad sama dengan mitos kelahiran Gatotkaca dalam kisah wayang. Pada awal kelahirannya Kostrad diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi dengan jayanya di Irian Barat. Ini adalah pengalaman seperti gemblengan Gatotkaca yang direbus di kawah Candra di muka yang akhirnya muncul sebagai seorang ksatria yang berani, dengan otot yang kuat. Kawat tulang besi, pilih pertandingan yang dihormati oleh lawan dan rakan. Kostrad berdomisili sebagai kawasan perbandaran dan dari segi pembangunan, Kostrad berada di bawah Kasat. Sementara itu, dari segi operasi, Kostrad langsung berada di bawah Panglima TNI. Kostrad dalam sejarahnya telah menerima Samya Purnanugraha dari Presiden Republik Indonesia pada ulang tahun ke-8 Kostrad pada tahun 1969. Mengenai penyediaan dan penggunaan Cakra Brevet untuk anggota tentara Kostrad, mulai dari 15 Mei 2016 semua anggota tentara Kostrad dan bekas tentara Kostrad berhak menggunakan Cakra Brevet. Dan bagi anggota tentara yang baru memasuki Kostrad, mereka diminta untuk mengikuti latihan Cakra yang diadakan secara terpusat. Perkhidmatan askar Kostrad dari semasa ke semasa terlibat dalam penugasan di luar negara sebagai penjaga keamanan di bawah kawalan Majelis Keselamatan PBB. Sementara itu, di wilayah Republik Indonesia, Kostrad terlibat dalam operasi pemulihan keamanan, keamanan perbatasan, pengurusan bencana alam, keamanan objek penting dan operasi pembebasan tebusan. Demikianlah tadi penerangan tentang sejarah dan asal-usul Kostrad TNI AD yang sangat dikagumi rakyat. Jika Anda berminat dengan konten kami,
Sila klik butang subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk berita terbaru. Sekian.